Hei, 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 hei. Oke, jadi barusan adalah hasil video dari iPhone SE 2016 di tahun sekarang. Ya, meskipun sudah memasuki tahun ke-8 sejak pertama kali rilis dulu, harus saya akui kalau HP ini masih punya daya tarik tersendiri. So, tanpa banyak spoiler, ini adalah pengalaman saya memakai iPhone SE 2016 di tahun 2024. Ini kayaknya masih 2023 nggak sih? Udahlah, let's go. Kita review aja nih HP. Sebelumnya disclaimer dulu kalau unit yang saya dapat ini adalah bekas pemakaian dari manusia sebelumnya yang terbilang cukup terawat. Tapi ada beberapa hal unik yang saya dapatkan di kelengkapan dari HP ini ya. Pertama, back cover belakang yang sudah diganti. Ini kayaknya back cover iPhone 5SD. Soalnya kalau iPhone SE kan biasanya ada tulisan S itu di bawah iPhone. Mungkin orang yang kurang memperhatikan detail-detail kecil ini bakalan luput. Terus kelengkapan yang saya dapatkan seperti box yang masih ada dan IMEI di box dan di HP-nya sesuai loh. Entahlah ini pemakaian pribadi apa bukan. Terus kelengkapan lain seperti kabel charger, lalu ada kabel charger yang sudah dilakban-lakbanin. Udah itu aja. Oh ya, HP ini saya nemu di harga 900.000 kemarin. Kalian yang mau beli bekas review dari HP ini nanti bisa mampir ke Tokped saya di sini. Lalu bagaimana bang, performa dari iPhone SE 2016 di tahun 2024 ini? Masih genging nggak? Masih layak nggak untuk dibeli? Tunggu dulu. Sebelum kita pergi ke sana, coba kita lihat dulu desain dari HP ini. Untuk desain dan build quality, HP ini masih terasa premium nggak sih? Kalau saya pribadi nggak tahu kenapa masih demen aja mendangin HP ini. Apalagi dipakai ataupun digenggam pakai satu tangan, ini terasa solid. Bodinya juga kecil dan bentuknya yang mengotak membuat HP ini sulit dilupakan oleh para pecinta Apple dari zaman dulu. Desain yang khas dibawa dari iPhone 5s di tahun 2016, jelas desain seperti ini terbilang sangat premium dan cukup mewah. Untuk build quality, HP ini juga terasa solid saat digenggam. Tangan saya yang cukup besar ini juga PW aja sih megangnya. Asalkan nggak sambil dimainin aja sih. Soalnya HP ini kalau dipakai beberapa menit buka sosmed mulai terasa agak tuh di bagian belakang, yang cukup buat tangan saya jadi kurang nyaman. Bahan bodi aluminium di HP ini memang cukup cepat panas, apalagi kalian gebar untuk main game, ini panasnya lumayan panas atau panas banget, serius. Size layar di HP ini berada di 4 inci dan beresolusi HD+. Dipakai di tahun sekarang aneh sekaligus banyak yang miss-nya sih menurutku. Apalagi dipakai buat ngetik semisal balas chat. Untuk kalian yang punya jari jempol semua, ini kayaknya agak susah nempatin jarinya ke hurufnya. Secara keseluruhan untuk desain dan layar di HP ini udah nggak begitu bersahabat. Untuk Anda yang punya jari kecil, ini bisa jadi opsi sih. Ya mungkin sekedar HP kedua juga sih. Kalau HP pertama agak susah. Tapi untungnya bagi Anda yang berniat mau beli HP ini di tahun sekarang, entah itu sekedar iseng koleksi ataupun mau coba user experience pakai iPhone dengan harga low budget, ini sepertinya masih cukup oke. HP ini terakhir masih dapat update OS di iOS 15, yang artinya memang masih dapat support untuk beberapa aplikasi penting keseharian yang bisa digunakan. Aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan beberapa m-banking masih kompatibel di HP ini. Entah itu sampai kapan, tapi kemungkinan sampai 2025 harusnya masih bisa. Oh ya, untuk HP yang sedang ada di tangan saya ini adalah varian 64GB yang dirasa masih cukup untuk menyimpan foto-foto seperti dokumen ataupun hal yang sifatnya harian. Terus kalau diajak main game masih bisa nggak bang? Ya jawabannya bisa dong. Biarpun HP ini dikata orang udah lawas, tapi game-game seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, dan PS Mobile masih kompatibel dan enak dipakai di HP ini. Untuk game Mobile Legends dapat di settingan tinggi yang memang sialnya kalau digeber main sekitar 5 menit, suhu di bagian belakang akan mendidih kayak setrikaan. Ya, HP ini memang cepat banget panas dan saya nggak nyaman banget main game di HP ini. Jangankan main game, scrolling sosmed beberapa menit aja udah mulai kerasa tuh hangat. Pokoknya kalau mau beli HP ini mesti pertimbangkan itu deh. Oh ya, Anda juga bisa sebenarnya meredam panas itu dengan memasangkan casing yang cukup tebal di sini. Langkah itu cukup tepat bagi Anda yang ingin menghemat lebih banyak biaya. Terus apa lagi ya? Oh ya, baterai di HP ini juga terasa kecil dan memang kecil sih dan boros. Saya gunakan scrolling TikTok 5 menit, baterainya berkurang 12%, scrolling Instagram Reels 4 menit, baterainya berkurang 17%, dan nonton YouTube 7 menit, baterainya berkurang 20-70%. Buset. Pokoknya kalau Anda yang niat beli HP ini di tahun sekarang, apalagi dijadikan sebagai HP utama, harus siap lah. Pokoknya bawa power bank kemana-mana. Soalnya baterai 1624 mAh akan sukses membuat kalian bete seharian. Oh ya, untuk baterai health di HP yang sedang saya pegang ini masih berada di 100%. Setelah konfirmasi sebelumnya kalau HP ini memang baru ganti baterai dari manusia sebelumnya. Untuk chipset iPhone SE 2016 pakai A9, yang di tahun 2016 memang terbilang kencang, tapi sekarang memang sudah mengalami degradasi performa yang cukup parah. Seiring dengan aplikasi yang memang setiap tahun kan dapat update tuh. Oh ya, untuk minus lain dari HP yang sedang saya pegang ini adalah sidik jari yang memang sudah nggak berfungsi. Tapi kalau untuk tombol home masih berfungsi dan cukup empuk.
Salah satu yang cukup menarik menurut saya dari iPhone lawas 1 ini adalah kualitas kameranya yang masih cukup oke. Di compare dengan HP Android 900.000 sampai 1,3 jutaan yang baru sekarang, ini HP masih cukup bisa bersaing. Kamera utama beresolusi 12 megapiksel yang mampu menampilkan gambar cukup tajam dan natural. Ditambah HP ini juga bisa rekam video sampai 4K di 30 fps. Tapi satu sih minusnya, kalau kalian rekam video HP ini di kondisi outdoor, biasanya baterainya akan cepat terkuras. Kan kita biasanya naikin brightness layar tuh kalau kondisi yang cukup terang. Untuk kamera depannya, HP ini beresolusi 1,2 megapiksel yang hasilnya juga boleh-boleh lah. Ya walaupun sebenarnya agak udah burik sih sebenarnya. Untuk hasil foto-foto dari iPhone SE 2016 ini, teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Hey, 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 hey. Kesimpulan dari iPhone SE 2016 di tahun 2024. HP ini memang sudah cukup lama pensiun beberapa tahun lalu. Tapi bagi Anda yang lagi iseng-iseng cobain user experience pakai iPhone ataupun yang baru switch dari Android ke iOS, ini bisa jadi opsi yang cukup menarik untuk coba-coba. Secara keseluruhan, HP ini memang sudah nggak worth it dipakai di tahun 2024 sebagai HP utama. Baterainya boros dan kecil dan sangat menyebalkan. Terus face layernya yang nggak bakal bikin kalian betah untuk aktivitas seharian. Seperti bermultimedia, nonton YouTube, sampai ke aktivitas ngetik-ngetik di HP ini. Selain itu, HP ini memang sudah stop update di iOS 15, yang artinya 1-2 tahun ke depan belum ada jaminan kalau aplikasi penting sehari-hari yang kita gunakan masih kompatibel di HP ini. Jikapun Anda memang mau beli HP ini, rasanya worth it untuk dijadikan sebagai pajangan ataupun nostalgia aja sih sebagai HP lawas. Ataupun hanya sekedar untuk review seperti saya ini dibeli untuk review. Tapi sebenarnya saya tidak mau menyudutkan satu persepsi tentang itu. Saya sebenarnya juga ingin katakan kalau HP ini masih worth it bagi Anda yang memang ingin punya iPhone low budget dan punya dana terbatas. Soalnya di luar sana sangat banyak orang yang memulai sesuatu dari hal yang modalnya kecil dan sifatnya tumbuh berkembang lebih hebat. Gimana sih maksudnya? Dia tuh mulai dari apa adanya gitu. Bukan tidak sedikit konten kreator yang memulai konten dengan HP dan peralatan seadanya. Dan saya yakin Anda dari salah satu orang yang nonton video ini pasti sedang merasakannya. Untuk Anda yang sedang merasakannya, lanjut aja terus dan semangat. Pokoknya gas aja terus, jangan kendor. Oke, sekian bahasan iPhone SE 2016 kali ini dari Hai Ucok. Like jika Anda suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you. Kayak belepotan nggak sih ngomongnya ya? Kemana ya? Oh, udah.